Mantan suami dan istri barunya sok kaya. Mereka tidak tahu akulah pemilik toko perhiasan mewah ini. Ku buat mereka malu saat tidak bisa bayar tagihan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Kilau tanpa celah dari berlian-berlian yang tertata apik di balik kaca etalase Amara Jewels memancarkan pesona yang membius. Setiap pantulan cahaya seolah membisikkan kisah tentang keindahan abadi, sebuah kontras yang tajam dengan kenangan pahit yang terkadang masih mengusik pikiranku. 5 tahun. 5 tahun sudah berlalu sejak aku, Riana, membangun fondasi kemewahan ini dari reruntuhan hati yang hancur. Perceraian dari Arya bukan hanya meninggalkan bekas luka yang perih, tetapi juga menumbuhkan tekad yang membaja untuk membuktikan pada dunia, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa aku mampu berdiri tegak, bahkan melampaui ekspektasi terendah yang pernah ia berikan. Dulu, di mata Arya, aku hanyalah seorang istri dengan imajinasi liar tentang perhiasan. Ide-ide kreatifku dianggapnya sebagai fantasi belaka. Tidak relevan dengan kerasnya dunia bisnis yang menurutnya hanya bisa ditaklukkan oleh koneksi dan warisan keluarga. Ketika dengan segala keberanian dan modal seadanya aku memutuskan untuk mewujudkan mimpiku membuka usaha kecil perhiasan, respons Arya hanyalah tawa sinis yang merendahkan. Bermimpi saja terus, Riana, ujarnya dengan nada mengejek yang masih terngiang jelas di telingaku. Dunia bisnis itu bukan tempat untuk keindahan-keindahan buatanmu itu. Lebih baik kau urus saja rumah tangga. Namun, ejekan itu justru menjadi pupuk bagi ambisiku. Aku menelan setiap keraguan dan ketidakpercayaan Arya sebagai tantangan. Aku belajar tanpa lelah, menggali setiap buku dan sumber informasi tentang desain perhiasan, kualitas batu permata, dan seluk-beluk bisnis. Aku merancang dengan segenap jiwa, menuangkan setiap emosi dan pengalaman hidupku ke dalam sketsa-sketsa yang penuh makna. Aku mencari pengrajin lokal terbaik, orang-orang dengan keahlian turun-temurun yang bisa mewujudkan visiku menjadi kenyataan. Dengan susah payah, selangkah demi selangkah, Amara Jewels mulai bertransformasi dari sebuah mimpi kecil menjadi butik perhiasan mewah yang kini menjadi destinasi bagi para pencinta kemewahan di Jakarta. Arya, tentu saja, tidak pernah menyaksikan perjuangan di balik gemerlap ini. Setelah perceraian yang menyakitkan, kami benar-benar terputus. Kabar tentang pernikahannya dengan Lila, seorang sosialita yang dikenal dengan kekayaan keluarganya yang melimpah, hanya sampai padaku melalui lini masa media sosial dan bisik-bisik kalangan tertentu. Aku tidak memedulikannya. Fokusku sepenuhnya tertuju pada Amara Jewels, pada setiap kurva desain anting, pada setiap ikatan rantai kalung, pada setiap rupiah keuntungan yang kudapatkan melalui kerja keras dan dedikasi. Toko ini adalah perwujudan dari kebangkitanku, monumen bagi ketahanan hatiku. Siang ini, atmosfer di dalam butik terasa lebih hidup dari biasanya. Cahaya matahari yang menembus jendela-jendela besar memantulkan kilauan hangat pada emas dan berlian. Beberapa pelanggan setia, wajah-wajah familiar yang menghargai keindahan dan kualitas, sedang dengan sabar memilih perhiasan yang akan menghiasi penampilan mereka. Para pramuniaga yang terlatih dengan senyum ramah melayani setiap permintaan, pengetahuan mereka tentang setiap koleksi menambah nilai bagi pengalaman berbelanja di sini. Aku mengawasi semuanya dari ruang kerja pribadiku di lantai 2, sebuah ruang tenang yang menghadap langsung ke ruang pamer utama. Dari sini, aku bisa memastikan setiap detail berjalan sesuai standar tinggi yang telah kutetapkan. Sebuah senyum tipis, penuh kepuasan, terukir di bibirku saat melihat bagaimana Amara Jewels bukan hanya menjadi sumber penghidupanku, tetapi juga perpanjangan dari diriku, sebuah representasi dari estetikaku dan visiku. Namun, di balik ketenangan ini, ada semacam kewaspadaan yang selalu hadir. Pengalaman masa lalu telah mengajariku untuk tidak pernah lengah. Aku tahu, kesuksesan seringkali mengundang perhatian,
baik yang tulus maupun yang penuh intrik. Dan hari ini, tanpa kusangka, perhatian itu datang dalam bentuk yang paling tak terduga, mengusik kedamaian yang susah payah kuraih. Sebuah firasat halus mulai menggelayuti hatiku, pertanda bahwa ketenangan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Kilau berlian di Amara Jewels, yang biasanya menenangkan, kini terasa sedikit berbeda, seolah memantulkan bayangan masa lalu yang siap untuk kembali menari dalam kehidupanku. Getaran lembut dari ponsel di atas meja kerjaku memecah lamunanku. Nama Sarah, sahabat sekaligus manajer operasional Amara Jewels, tertera di layar. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya saat menerima panggilan itu. Ada nada antusias yang tidak biasa dalam suara Sarah. "Rihanna, ada tamu istimewa yang baru saja tiba." Mereka sangat tertarik dengan koleksi Magnificent Bloom, terutama kalung lili itu. "Sepertinya mereka bukan pelanggan sembarangan," lapor Sarah, suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Koleksi Magnificent Bloom, sebuah nama yang kuciptakan untuk rangkaian perhiasan yang lahir dari perenungan mendalam tentang siklus kehidupan. Bunga lili, dengan keanggunan dan aromanya yang memikat, menjadi simbol utama dalam koleksi ini. Setiap lekukan logam mulia dan tatahan berlian dipilih dan dirangkai dengan cermat, mewakili harapan yang tumbuh setelah kesulitan, keindahan yang mekar setelah kesunyian. Kalung berlian lili, dengan desainnya yang rumit dan berlian putih berkilauan yang membentuk lopak bunga, adalah masterpiece dari koleksi ini. Harganya pun mencerminkan keunikan dan nilai artistiknya, sebuah investasi bagi mereka yang menghargai keindahan yang abadi. "Apakah mereka sudah menyebutkan nama, Sarah?" tanyaku sambil meraih tablet di meja, membuka aplikasi kalender untuk melihat apakah ada janji temu yang terlewat. Namun, tidak ada nama yang asing tercatat di sana. "Belum, Rihanna." Mereka datang tanpa pemberitahuan. Tapi dari cara mereka berpakaian dan berbicara, aura kemewahan terpancar jelas. Mereka didampingi asisten pribadi dan terlihat sangat tertarik dengan detail setiap perhiasan. Jelas Sarah, menambahkan sedikit informasi yang semakin membangkitkan rasa ingin tahuku. Sebuah perasaan aneh mulai menyelimuti diriku. Bukan hanya rasa ingin tahu seorang pemilik toko tentang calon pembeli potensial, tetapi lebih kepada sebuah bisikan halus dari intuisi seorang wanita yang telah belajar untuk mempercayai firasatnya. Ada semacam tarikan tak terlihat, sebuah keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar transaksi jual-beli yang akan terjadi. "Baiklah, Sarah. Biarkan mereka melihat-lihat sebentar. Aku akan segera turun," kataku, memutuskan untuk mengandalkan instingku kali ini. Setelah memutus panggilan, aku berdiri di depan cermin besar di sudut ruangan. Aku merapikan blazer berwarna navy yang kupakai, memastikan rambutku tertata rapi. Bukan karena aku merasa perlu tampil sempurna di depan setiap pelanggan, meskipun citra Amara Jewels memang mengedepankan keanggunan, tetapi karena ada dorongan kuat dari dalam diriku untuk hadir di sana, untuk melihat langsung siapa tamu misterius ini. Rasanya seperti ada potongan teka-teki yang sebentar lagi akan ditemukan, sebuah benang takdir yang siap untuk terjalin kembali setelah bertahun-tahun terputus. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantung yang tiba-tiba terasa lebih kencang. Ada keyakinan yang samar namun kuat bahwa kehadiran tamu ini akan membawa perubahan. Sebuah babak baru yang mungkin tidak terduga dalam kisah hidupku dan Amara Jewels. Aku siap menghadapinya. Langkahku terasa lebih ringan dari biasanya saat menuruni tangga menuju ruang pamer utama Amara Jewels. Setiap anak tangga yang kulalui seolah membawa bersamaku sisa-sisa keraguan dan menggantinya dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Saat kakiku menginjak lantai marmer yang berkilauan, pandanganku langsung tertuju pada sepasang sosok yang berdiri di depan etalase yang memajang koleksi Magnificent Bloom. Di bawah sorotan lampu yang temaram namun fokus, seorang pria dengan potongan rambut klimis dan setelan jas berwarna abu-abu mahal tampak sedang berbicara dengan penuh minat kepada seorang pramuniaga. Di sampingnya, seorang wanita dengan gaun sutra berwarna mencolok dan tas tangan bermerek yang jelas-jelas berusaha menarik perhatian seluruh ruangan, terlihat sesekali menyentuh kalung berlian lili yang menjadi pusat perhatian.
Jantungku berdebar kian kencang saat pria itu menoleh. Mungkin merasakan kehadiranku. Tidak mungkin salah. Garis wajah itu, meskipun tampak sedikit lebih dewasa dan terkesan lebih angkuh, tetaplah wajah Arya. Mantan suamiku. Sebuah kejutan dingin menjalari tubuhku, bercampur dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang selama ini hanya kukenal dari foto-foto di majalah gosip dan unggahan media sosial, Lila. Istri barunya yang terkenal dengan kekayaan warisan keluarganya dan gaya hidupnya yang mewah. Penampilannya malam ini pun tidak mengecewakan ekspektasi, memancarkan aura kekayaan yang berusaha keras untuk ditunjukkan. Mereka bergandengan tangan erat, sebuah gestur kepemilikan yang terasa janggal di mataku. Senyum tipis, hampir kemenangan, terpatri jelas di wajah Arya saat matanya bertemu dengan mataku. Seolah ingin memamerkan kebahagiaan yang mungkin saja semu, tepat di jantung kerajaan yang kubangun sendiri. Sebuah ironi yang pahit terasa menggelitik di benakku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan riak emosi yang tiba-tiba menyeruak. Aku harus tetap tenang, menjaga fasad profesionalisme yang telah menjadi tamengku selama ini. Ini adalah Amara Jewels, bukan panggung drama pribadiku. Aku berjalan mendekat dengan langkah yang kuusahakan tetap anggun dan tenang. Selamat siang. Selamat datang di Amara Jewels. Ada yang bisa saya bantu? Sapaku dengan senyum sopan yang telah kulatih selama bertahun-tahun. Sebuah senyum yang tidak melibatkan mata. Arya dan Lila menoleh serentak. Ekspresi Arya berubah seketika saat mengenali diriku. Mata coklatnya membulat sedikit, dan rahangnya tampak sedikit mengeras. Lila, yang tadinya memasang senyum angkuh, kini menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kebingungan, keterkejutan, dan mungkin sedikit rasa meremehkan yang tersirat. "Riana?" gumam Arya. Suaranya terdengar tercekat, seolah melihat hantu. "Iya, Arya. Selamat datang kembali ke Jakarta. Dan selamat datang di Amara Jewels. Semoga kalian menikmati koleksi perhiasan kami," jawabku, berusaha menjaga nada bicaraku tetap ramah namun berwibawa. Aku sengaja tidak menyebutkan status, mantan, atau menunjukkan keterkejutanku. Biarlah mereka menebak-nebak. Suasana di sekitar kami terasa membeku sesaat. Beberapa karyawan yang menyadari kehadiranku dan mengenali Arya dari cerita-cerita masa lalu kini menatap dengan rasa ingin tahu yang kentara. Aku bisa merasakan tatapan Sarah yang penuh pertanyaan dan sedikit khawatir dari balik meja informasi. Arya terlihat salah tingkah, berusaha menguasai keterkejutannya. Ia melirik Lila, yang kini menatapku dengan tatapan menyelidik, seolah mencoba mencari tahu hubunganku dengan pria di sampingnya. Kami hanya mampir untuk melihat-lihat. Lila sangat menyukai perhiasan, kata Arya akhirnya. Suaranya terdengar sedikit lebih rendah dari biasanya, kehilangan nada sombong yang dulu ku kenal. Tentu saja. Amara Jewels selalu terbuka untuk para pecinta keindahan. Silakan menikmati setiap detailnya. Jika ada yang menarik perhatian kalian atau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada staf kami, ujarku sambil memberikan anggukan sopan sebelum mengalihkan perhatianku sejenak kepada seorang pelanggan setia yang baru saja tiba. Namun, meskipun aku berusaha bersikap profesional, aku bisa merasakan tatapan Arya dan Lila terus mengawasiku dari kejauhan. Rasa penasaran yang bercampur dengan sedikit kecemasan mulai menari-nari di benakku. Kedatangan mereka di sini terasa terlalu kebetulan. Apakah ini hanya kunjungan biasa? Atau ada motif tersembunyi di baliknya? Waktu akan menjawabnya. Yang jelas, pertemuan tak terduga di antara kilauan kristal dan gemerlap berlian ini terasa seperti awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan potensi konflik dan kejutan yang tak terduga. Beberapa saat kemudian, Arya dan Lila kembali mendekat ke etalase yang memajang koleksi Magnificent Bloom. Lila, dengan anggunnya, menunjuk kalung berlian lili yang tadi sempat menarik perhatian mereka. "Kalung ini benar-benar memukau," ujarnya. Nada suaranya dibuat-buat penuh kekaguman. Ia melirik sekilas ke arahku,
Tatapannya mengandung campuran antara kekaguman yang dipaksakan dan sedikit keraguan. Pasti harganya sangat fantastis, ya? Aku menghampiri mereka dengan senyum profesional yang kupasang setiap kali berhadapan dengan pelanggan. Benar sekali, Ibu. Ini adalah Magnificent Lily, mahakarya dari koleksi terbaru kami. Setiap berlian dipilih dengan teliti untuk kualitas dan kilaunya, dan desainnya terinspirasi dari keindahan abadi bunga lili yang melambangkan kemurnian dan harapan. Harga. Aku menyebutkan nominal yang cukup signifikan, sebuah angka yang biasanya membuat orang terkesiap. Kulihat mata Lila sedikit melebar, meskipun ia berusaha keras untuk menyembunyikan keterkejutannya di balik senyum tipis. Arya, yang sedari tadi hanya mengamati, kini menyeringai kecil. Tentu saja mahal. Selera istri saya memang sangat tinggi. Kami terbiasa membeli perhiasan yang jauh lebih eksklusif dari butik-butik ternama di luar negeri. Ada nada merendahkan yang terselip dalam pujiannya kepada sang istri, seolah ingin menegaskan bahwa Amara Jewels, meskipun terlihat mewah, tidak selevel dengan tempat-tempat belanja mereka yang berkelas internasional. Aku menanggapi sindirannya dengan ketenangan yang sudah kulatih bertahun-tahun. Setiap butik perhiasan memiliki keunikan dan filosofinya sendiri. Di Amara Jewels, kami tidak hanya menawarkan kemewahan, tetapi juga cerita di balik setiap desain. Kami mengutamakan kualitas pengerjaan dan desain orisinal yang memiliki sentuhan personal. Aku sengaja menekankan kata orisinal. Sebuah sindiran halus terhadap selera Lila yang seringkali terlihat mengikuti tren tanpa memiliki ciri khas yang kuat. Aku tahu betul, Arya selalu berusaha mencari pengakuan dari lingkungannya, dan kini ia mencoba melakukannya melalui kekayaan istrinya. Lila tampak sedikit terusik dengan penekanan pada kata orisinal. Senyum di bibirnya sedikit menipis, namun ia berusaha menutupinya dengan tawa kecil yang terdengar dibuat-buat. Tentu saja, setiap karya seni memiliki keindahannya sendiri. Tapi bagi kami, nama besar dan reputasi internasional dari sebuah merek adalah jaminan kualitas dan prestise yang tak terbantahkan. Ada nada defensif dalam suaranya, seolah merasa perlu memvalidasi pilihannya untuk selalu berbelanja di merek-merek yang sudah mapan. Percakapan ini mulai terasa seperti sebuah kompetisi kecil yang tidak perlu. Pujian Lila terasa hambar, dan sindiran Arya semakin kentara. Aku bisa merasakan tatapan meremehkan Lila yang sesekali dilayangkan padaku, seolah mempertanyakan kemampuanku sebagai pemilik butik ini. Namun, aku tetap mempertahankan senyum profesionalku. Aku tidak akan terpancing ke dalam permainan mereka. Amara Jewels adalah bukti nyata dari kemampuanku, dan aku tidak perlu validasi dari masa lalu yang penuh kepalsuan. Biarlah mereka menilai dari luar. Aku tahu nilai sebenarnya dari apa yang telah kubangun. Meskipun kata-kata mereka terkesan meremehkan dan penuh persaingan terselubung, mata Lila tidak bisa berbohong. Ada ketertarikan yang nyata terpancar dari tatapannya saat ia kembali melihat kalung Magnificent Lily. Ia meminta seorang pramuniaga wanita yang berdiri di dekat mereka untuk mengeluarkan kalung tersebut dari dalam etalase. Dengan gerakan hati-hati, pramuniaga itu membuka kunci kaca dan mengambil kalung berlian yang berkilauan itu. Saat kalung itu berada di tangannya, Lila mengamatinya dengan saksama. Jari-jarinya yang terawat dengan baik menyentuh setiap kelopak berlian, merasakan dinginnya logam mulia dan halusnya permukaan batu permata. Cahaya lampu butik memantul sempurna dari berlian-berlian itu, menciptakan kilauan yang memukau. Lila terlihat terpesona, seolah lupa sejenak akan niat awalnya untuk meremehkan. Saya ingin mencobanya, katanya akhirnya. Nada suaranya sedikit lebih lembut dari sebelumnya, kehilangan kesan memerintah. Pramuniaga dengan sigap membantu Lila mengenakan kalung tersebut di lehernya. Kilauan berlian langsung menerangi wajahnya, memberikan sentuhan kemewahan yang semakin menonjolkan penampilannya. Arya menatap istrinya dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ada campuran antara kebanggaan karena kemewahan yang terpancar dari Lila, dan mungkin juga sedikit kekhawatiran melihat betapa istrinya begitu terpikat dengan perhiasan yang harganya pasti tidak murah.
Sangat cocok untukmu, sayang, ujarnya. Pujiannya kali ini terdengar sedikit lebih tulus. Benar-benar memancarkan keanggunanmu. Lila berjalan menuju cermin besar yang tergantung di dinding butik. Ia mematut-matut dirinya. Tersenyum puas melihat refleksi dirinya dengan kalung berlian yang melingkar indah di lehernya. Saya suka ini, katanya dengan nada pasti. Kita ambil saja yang ini, sayang. Arya mengangguk, berusaha menyembunyikan keraguannya jika memang ada. Tentu, apapun yang membuatmu bahagia. Mereka berdua bertingkah seolah ruang pamer ini adalah milik mereka pribadi, memamerkan kemesraan dan kekayaan mereka tanpa peduli pada karyawan dan pelanggan lain di sekitar. Dalam hatiku, meskipun ada sedikit rasa puas melihat mereka tertarik dengan karyaku, rasa geram terhadap kesombongan mereka semakin menguat. Bukan semata-mata karena mereka ingin membeli perhiasanku, setiap penjualan adalah pencapaian, tetapi lebih karena sikap superior dan tatapan merendahkan yang mereka tunjukkan sejak awal kedatangan mereka. Aku tahu betul karakter Arya. Dulu pun ia selalu berusaha keras untuk terlihat lebih kaya dan berkuasa dari yang sebenarnya. Dan Lila, dengan latar belakang keluarga berada, seolah menganggap rendah orang lain yang tidak memiliki status sosial yang sama. Saat Lila masih asyik bercermin, matanya kemudian tertuju pada etalase cincin berlian di sebelahnya. Di sana, di atas bantalan velvet berwarna biru tua, tergeletak sebuah cincin solitaire dengan berlian langka berwarna fancy light blue yang memancarkan keindahan yang tenang namun memikat. Cincin itu adalah salah satu desain favoritku, sebuah simbol dari keunikan dan ketenangan batin. Cincin ini juga sangat cantik, ujar Lila sambil menunjuk cincin tersebut dengan jari telunjuknya yang lentik. Saya ingin melihatnya lebih dekat. Keinginannya tampak tak terbendung. Seolah sekali melihat kemewahan, ia tidak bisa menahan diri untuk memilikinya. Seperti magnet, cincin berlian biru itu menarik perhatian Lila. Pramuniaga kembali dengan sigap membuka etalase dan mengeluarkan cincin solitaire tersebut. Lila menerimanya dengan hati-hati, seolah memegang sebuah artefak berharga. Ia memakainya di jari manis tangan kanannya, memutar-mutarnya perlahan untuk mengagumi kilaunya dari berbagai sudut. Berlian biru muda itu memancarkan cahaya yang lembut namun memukau. Kontras dengan kemewahan mencolok dari kalung lili yang sudah melingkar di lehernya. Sempurna, seru Lila dengan nada puas, matanya berbinar-binar. Ini benar-benar melengkapi penampilanku. Kita ambil juga cincin ini. Keputusannya terucap begitu cepat, tanpa ragu sedikit pun. Arya, yang sedari tadi hanya memperhatikan, terlihat sedikit terkejut dengan pilihan istrinya yang begitu banyak dan mahal dalam waktu singkat. Ekspresi wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya secara gamblang. Sayang, bukankah ini sedikit berlebihan? Tanyanya dengan nada suara yang dibuat serendah mungkin, seolah tidak ingin menarik perhatian. Lila menoleh tajam ke arah Arya, tatapannya sedikit menusuk. Apa maksudmu dengan berlebihan? Kita kan mampu membelinya. Jangan membuatku malu di depan. Ia menghentikan ucapannya, melirik arahku dengan tatapan sinis yang tidak lagi berusaha disembunyikan. Ada nada ancaman terselubung dalam kalimatnya, seolah mengingatkan Arya untuk tidak mempertanyakan keputusannya, terutama di depanku. Aku menangkap tatapan itu dengan jelas. Ini bukan lagi sekadar tentang transaksi jual-beli perhiasan mewah. Ada dinamika kekuasaan yang sedang mereka mainkan, sebuah upaya untuk menegaskan status sosial dan kekayaan mereka di hadapanku. Seolah mereka ingin membuktikan bahwa mereka berada di level yang berbeda, dan aku hanyalah seorang pemilik toko kecil yang beruntung bisa menjual barang kepada mereka. Tidak masalah, sayang, kata Arya akhirnya, mengalah dengan nada pasrah. Ia tersenyum kaku kepada Lila, berusaha menutupi kegugupannya. Kalau kamu suka, kita ambil semuanya. Bukankah begitu, Riana? Ia mengalihkan pandangannya kepadaku, ada sedikit nada menantang dalam pertanyaannya. Saat itulah, benih konflik yang tadinya hanya berupa kecurigaan dan rasa tidak suka,
kini mulai bertunas dengan jelas menjadi sebuah tantangan yang nyata. Keangkuhan mereka yang dipamerkan secara terang-terangan, keinginan Lila untuk memiliki segalanya tanpa mempertimbangkan harga, dan tatapan meremehkan yang mereka layangkan padaku, semuanya menjadi pemicu yang membuatku tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Ada sesuatu dalam diri mereka yang membuatku merasa perlu untuk memberikan pelajaran. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan mereka jelas meremehkan apa yang telah kubangun dengan susah payah. Amara Jewels bukan hanya sekadar toko perhiasan bagiku. Ini adalah simbol dari kebangkitanku, sebuah bukti bahwa aku bisa sukses tanpa campur tangan mereka. Dan aku tidak akan membiarkan kesombongan mereka menginjak-injak harga diriku dan kerja kerasku. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kartu as yang selama ini kusimpan rapat. Setelah Lila dengan nada penuh kemenangan menyatakan keinginan untuk membeli kalung Magnificent Lily dan cincin berlian biru, langkah selanjutnya di meja transaksi terasa seperti memasuki babak baru dalam drama yang tak terduga ini. Arya dengan gerakan yang dibuat-buat tenang mengeluarkan dompet kulit buaya miliknya, memperlihatkan deretan kartu kredit premium dengan warna hitam dan emas yang mengesankan. Ia memilih salah satu kartu berwarna hitam legam dan menyerahkannya kepada Sarah, yang dengan senyum profesional namun penuh kewaspadaan menerimanya. Terima kasih banyak, Bapak. Mohon ditunggu sebentar sementara saya memproses pembayaran Anda, ujar Sarah dengan nada sopan, menggesekkan kartu tersebut melalui mesin elektronik data kaptur, EDC, yang terletak di meja kasir. Aku sendiri, meskipun berpura-pura memeriksa catatan penjualan di meja tidak jauh dari sana, mengawasi setiap gerak-gerik mereka dengan saksama. Ekspresi wajah Arya dan Lila menjadi fokus utamaku. Beberapa detik berlalu, diiringi bunyi bip singkat dari mesin EDC. Namun, alih-alih senyum lega dari Sarah, yang terlihat adalah kerutan halus di dahinya. Ia mencoba tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya, saat berkata, "Maaf sekali, Bapak, transaksi Anda ditolak oleh bank penerbit kartu. Apakah Anda ingin mencoba menggunakan kartu yang lain?" Wajah Lila, yang tadinya berseri-seri membayangkan dirinya dengan perhiasan mewah itu, langsung menegang. Nada suaranya meninggi, bercampur dengan rasa tidak percaya dan amarah yang mulai menyembul. Tidak mungkin. Kartu kredit ini adalah kartu prioritas dengan limit tak terbatas. Bagaimana bisa ditolak? Pasti ada kesalahan pada mesin kalian. Serunya, suaranya cukup keras hingga menarik perhatian beberapa pelanggan lain yang sedang memilih perhiasan di sekitar mereka. Mereka menoleh dengan rasa ingin tahu, menciptakan suasana canggung di dalam butik yang tadinya elegan dan tenang. Arya terlihat semakin gelisah. Ia buru-buru merogoh kembali dompetnya dan mengeluarkan kartu kredit lain, kali ini berwarna emas mengkilap. "Coba kartu ini. Ini pasti bisa," katanya dengan nada yang sedikit memaksa, berusaha mempertahankan citra kemewahannya di depan Lila dan terutama di depanku. Sarah dengan sabar mengambil kartu kedua dan menggeseknya melalui mesin EDC. Namun, hasilnya tetap sama. Layar kecil mesin itu kembali menampilkan pesan penolakan yang sama. "Maaf sekali lagi, Bapak. Transaksi dengan kartu ini juga ditolak. Apakah Anda yakin tidak ada masalah dengan kartu Anda?" tanya Sarah dengan nada lembut namun tetap profesional. Kini, rona merah mulai menjalar di wajah Arya. Ia terlihat semakin panik. Dengan tergesa-gesa, ia mengeluarkan kartu ketiga dari dompetnya, sebuah kartu berwarna perak yang terlihat sedikit lebih lusuh dibandingkan dua kartu sebelumnya. "Ini pasti akan berhasil. Ini kartu bisnis saya. Limitnya pasti besar," katanya dengan nada suara yang meninggi, bercampur antara harapan dan keputusasaan. Sarah kembali melakukan proses yang sama. Suara bip mesin EDC kembali terdengar, namun kali ini diikuti oleh helaan napas pelan dari Sarah. Layar tetap menampilkan pesan penolakan yang sama. Keheningan canggung dan tebal menyelimuti area kasir. Beberapa pasang mata pelanggan kini menatap Arya dan Lila dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, bercampur dengan sedikit rasa kasihan melihat situasi memalukan yang sedang mereka alami.
Lila terlihat sangat terpukul dan marah. Giginya tampak menggeretak. Sementara Arya berusaha keras mempertahankan wibawanya yang mulai runtuh di depan mataku. Dalam hatiku, sebuah campuran emosi berkecamuk. Ada sedikit rasa puas melihat kesombongan mereka mulai tergerus oleh kenyataan. Namun, di sisi lain, aku juga merasakan kewaspadaan yang semakin meningkat. Apakah ini benar-benar hanya masalah teknis dengan kartu kredit mereka? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih rumit dan tersembunyi di balik penolakan ini? Instingku yang tajam mengatakan bahwa ada kejanggalan. Aku memutuskan untuk mendekat, menghilangkan jarak profesional antara pemilik toko dan pelanggan yang sedang bermasalah. Aku memasang ekspresi prihatin namun tetap menjaga aura kepemimpinanku. Maaf atas ketidaknyamanannya, Bapak dan Ibu. Sepertinya ada kendala dengan bank Anda saat ini. Apakah Anda memiliki metode pembayaran lain yang bisa digunakan? Mungkin kartu debit atau transfer bank? Tanyaku dengan nada lembut namun jelas. Lila menatapku dengan tatapan tajam yang penuh kejengkelan. Tentu saja kami punya metode pembayaran lain. Tapi kartu-kartu itu seharusnya berfungsi dengan baik. Jangan bilang toko semahal ini tidak memiliki sistem pembayaran yang handal. Tuduhnya dengan nada sinis. Arya mencoba menenangkan istrinya dengan sentuhan lembut di lengannya. Sayang, mungkin kita bisa coba transfer bank saja. Saya punya aplikasi mobile banking di ponsel saya. Lila mendengus kasar, menarik lengannya dari sentuhan Arya. Transfer bank? Itu akan memakan waktu. Kita tidak punya waktu untuk menunggu verifikasi segala macam. Aku menahan senyum kemenangan yang hampir saja menyembul di sudut bibirku. Mereka mulai terlihat panik dan terpojok. Jaring ketidakmampuan finansial mereka mulai merenggut citra kemewahan yang mereka pamerkan. Inilah saat yang tepat untuk sedikit mempermainkan mereka, untuk melihat seberapa jauh mereka akan berusaha mempertahankan fasad kekayaan mereka. Tentu saja, kami menerima transfer bank. Namun, seperti yang Ibu katakan, proses verifikasinya mungkin memakan waktu beberapa saat, tergantung pada kebijakan bank Anda. Ujarku dengan nada berpikir, seolah sedang mempertimbangkan pilihan yang sulit. Atau, mungkin Anda memiliki sejumlah uang tunai sebagai alternatif. Wajah Arya dan Lila semakin pucat mendengar pertanyaanku. Mereka berdua saling bertukar pandang yang penuh kebingungan dan rasa malu yang semakin mendalam. Aku bisa merasakan aura keputusasaan yang mulai menguar dari mereka. Aku tahu, inilah saat yang krusial. Momen di mana topeng kesombongan mereka mulai retak, memperlihatkan kenyataan yang mungkin sangat berbeda dari apa yang mereka coba tunjukkan. Aku sudah menunggu momen ini sejak mereka pertama kali menginjakan kaki di Amara Jewels. Permainan yang sesungguhnya, dengan segala intrik dan kejutan di dalamnya, baru saja akan dimulai. Dan aku, sebagai pemilik panggung ini, akan menikmati setiap detiknya. Pertanyaan tentang uang tunai seolah menjadi pukulan telak bagi Arya dan Lila. Mereka terdiam, saling menghindari tatapan satu sama lain. Keangkuhan yang tadinya terpancar kuat dari aura mereka kini menguap, digantikan oleh kegelisahan yang kentara. Arya berdeham, mencoba memecah keheningan yang semakin tidak nyaman. Kami tidak biasa membawa uang tunai dalam jumlah besar. Katanya dengan nada yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Semua transaksi kami biasanya menggunakan kartu kredit. Lila menimpali dengan nada membela diri yang terdengar sedikit histeris. Iya, kami baru saja kembali dari perjalanan bisnis ke luar negeri. Semua pengeluaran kami tercatat di kartu. Aku mengangguk pelan, berpura-pura mengerti situasi mereka. Tentu saja. Namun, terkadang sistem perbankan memang mengalami kendala yang tidak terduga. Apakah Anda sudah mencoba menghubungi pihak bank Anda untuk memastikan tidak ada masalah dengan kartu Anda? Arya mengeluarkan ponsel terbarunya dengan tergesa-gesa dan mulai mengetik sesuatu. Lila berdiri di sampingnya dengan wajah cemas. Sesekali melirik ke arahku dan para pelanggan lain yang masih memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa menit berlalu dengan Arya yang berbicara pelan di telepon, wajahnya terlihat semakin masam.
Ia menutup telepon dengan kasar. Pihak bank mengatakan tidak ada masalah dengan kartu-kartu saya. Semuanya aktif dan memiliki limit yang cukup, katanya dengan nada frustrasi. Alis Sarah terangkat sedikit mendengar pernyataan Arya. Ia menatapku seolah meminta petunjuk. Aku memberikan anggukan kecil, memberi isyarat untuk tetap tenang dan mengikuti alur permainan ini. Kalau begitu, ini sangat aneh, ujarku dengan nada dibuat-buat bingung. Mungkin ada masalah dengan jaringan kami di sini. Biar saya coba menghubungi bagian teknis kami untuk memeriksanya. Aku berpura-pura menelepon seseorang. Padahal sebenarnya aku hanya melihat-lihat daftar kontak di ponselku. Setelah beberapa saat, aku kembali menghadap Arya dan Lila dengan ekspresi menyesal. Maaf sekali, Bapak dan Ibu. Bagian teknis kami mengatakan bahwa jaringan di sini berfungsi dengan baik. Sepertinya memang ada masalah dengan kartu kredit Anda. Lila menghela napas kasar. Ini tidak masuk akal. Kami tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Arya terlihat semakin tertekan. Ia mengusap wajahnya dengan tangan. Lalu bagaimana ini? Kami sangat menyukai perhiasan ini dan ingin segera membawanya pulang. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak menunjukkan belas kasihan. Tentu saja. Kami mengerti keinginan Anda. Sebagai solusi sementara, mungkin Anda bisa melakukan transfer bank sekarang dan menunjukkan bukti transfernya kepada kami? Setelah dana masuk rekening kami akan segera menyerahkan perhiasannya kepada Anda. Usulan transfer bank kembali disambut dengan wajah tidak senang dari Lila. Transfer bank itu ribet. Berapa lama lagi kami harus menunggu? Arya mencoba menenangkan istrinya lagi. Sayang, tidak ada pilihan lain saat ini. Kita lakukan saja transfer. Namun, nada suaranya tidak lagi sepercaya diri sebelumnya. Aku bisa melihat keraguan di mata Lila. Ia jelas tidak terbiasa dengan situasi seperti ini, di mana kekuasaan kartu kreditnya tidak lagi berfungsi. Ada sesuatu yang tidak sinkron antara citra kaya raya yang mereka pamerkan dengan ketidakmampuan mereka untuk membayar tagihan ini. Sandiwara mereka mulai terbongkar sedikit demi sedikit. Aku hanya perlu sedikit lagi untuk membuat mereka benar-benar malu. Dengan helaan napas berat yang mengindikasikan kekalahan, Arya kembali merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponsel pintar terbarunya. Jari-jarinya mengetuk layar dengan gerakan yang tidak lagi penuh percaya diri, seperti saat pertama kali mereka memasuki butik. Aplikasi mobile banking terbuka, menampilkan antarmuka yang mewah namun kontras dengan situasi memalukan yang sedang mereka hadapi. Lila berdiri di sampingnya, sesekali menggerutu pelan, suaranya lirih namun penuh kekesalan tentang betapa tidak profesionalnya pelayanan di Amara Jewels dan betapa merepotkannya proses pembayaran ini. Setiap lirihannya menusuk telingaku, mengingatkan akan betapa arogannya mereka sejak awal. Jadi, berapa total tagihan untuk semua ini? Tanya Arya dengan nada suara yang jauh lebih rendah dan datar dari sebelumnya, menghindari kontak mata denganku. Ia tampak berusaha keras untuk tidak terlihat terpengaruh oleh tatapan ingin tahu dari beberapa pelanggan lain. Sarah dengan cepat dan profesional menjumlahkan harga kalung Magnificent Lily dan cincin berlian biru yang telah dipilih Lila. Totalnya adalah 875 juta rupiah. Jawab Sarah dengan nada tenang dan jelas, menyebutkan angka fantastis itu tanpa sedikit pun keraguan. Mata Arya melebar sedikit mendengar nominal tersebut, meskipun ia berusaha keras untuk mempertahankan ekspresi datarnya. Keringat tipis mulai terlihat di dahinya. Lila pun terlihat sedikit terkesiap. Mulutnya terbuka sedikit sebelum ia dengan cepat menutupinya dan memasang kembali wajah angkuhnya yang mulai retak. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, Arya mulai mengetikkan angka demi angka di layar ponselnya. Sesekali melirik ke arah Sarah untuk memastikan jumlahnya benar. Proses transfer terasa begitu lambat dan canggung. Setiap detik yang berlalu terasa seperti keabadian di bawah tatapan penuh tanya dari seisi butik. Keheningan yang tercipta hanya diisi oleh suara pelan jari Arya yang mengetuk layar sentuh dan desahan kesal Lila yang sesekali terdengar seperti desisan ular. Setelah beberapa menit yang terasa panjang,
Arya akhirnya menyelesaikan proses transfer. Ia membalikan ponselnya dan menunjukkan layar yang menampilkan bukti transaksi yang berhasil kepada Sarah. Ini buktinya. Tolong segera dicek dan konfirmasi, katanya dengan nada sedikit memerintah, berusaha mengembalikan sedikit otoritasnya yang hilang. Sarah dengan sopan menerima uluran ponsel Arya dan memeriksa detail transaksi di layarnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, ia mengangguk kecil dan berkata, "Terima kasih, Bapak. Akan kami verifikasi terlebih dahulu apakah dana sudah benar-benar masuk rekening perusahaan kami. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa menit, tergantung kecepatan transfer antar bank." Lila kembali meradang. Suaranya meninggi lagi. "Beberapa menit lagi? Kami sudah menunggu cukup lama di toko tidak profesional ini. Kenapa proses pembayarannya serumit ini hanya untuk beberapa potong perhiasan?" Aku kembali menyela dengan nada tenang namun dengan sedikit penekanan yang menusuk. "Kami hanya ingin memastikan bahwa pembayaran untuk perhiasan yang bernilai tinggi ini telah diterima dengan baik sebelum kami menyerahkannya kepada Anda, Ibu. Kehati-hatian adalah prioritas kami untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon pengertiannya." Aku sengaja menekankan kata, "bernilai tinggi." Mengingatkan mereka akan kemewahan yang ingin mereka beli namun kesulitan membayarnya. Sambil menunggu konfirmasi transfer dari bank, Arya dan Lila berdiri dengan canggung di dekat meja kasir. Mereka tidak lagi terlihat seperti pasangan kaya raya yang sedang menikmati kemewahan belanja. Aura kesombongan dan superioritas mereka telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh rasa malu, frustrasi, dan kekhawatiran yang semakin nyata. Mereka terlihat seperti dua orang biasa yang sedang menghadapi masalah keuangan di tempat yang salah. Beberapa pelanggan yang tadinya tertarik dengan keindahan koleksi Magnificent Bloom kini tampak lebih tertarik dengan drama kecil yang sedang berlangsung di area kasir. Tatapan curiga dan bisik-bisik pelan mulai terdengar di antara mereka. Aku bisa merasakan tatapan Sarah yang penuh pertanyaan dan sedikit kebingungan. Dan aku hanya memberinya isyarat halus untuk tetap tenang dan mengikuti alur permainan yang sedang berjalan sesuai rencanaku. Dalam hatiku, aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kemampuan finansial mereka yang mereka pamerkan. Penolakan kartu kredit dan keraguan saat transfer ini adalah indikasi kuat. Aku hanya perlu menunggu konfirmasi transfer dan momen yang tepat untuk melancarkan langkah selanjutnya. Sebuah langkah yang akan membuat mereka benar-benar merasakan bagaimana rasanya diremehkan dan dipermalukan di depan umum, seperti yang pernah mereka lakukan padaku di masa lalu. Sandiwara ini akan segera mencapai puncaknya, dan aku akan memastikan bahwa akhir dari pertunjukan ini akan menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi mereka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam di bawah tatapan penuh tanya dari para pelanggan, ponsel Sarah bergetar menandakan pesan masuk dari bank. Ia membukanya dengan cepat, dan ekspresi wajahnya sedikit berubah, tidak sepenuhnya lega, namun juga tidak menunjukkan masalah. "Transfer sudah masuk, Bapak," kata Sarah kepada Arya, nadanya tetap sopan namun sedikit datar. Arya menghela napas lega, raut wajahnya sedikit mengendur. "Syukurlah, akhirnya selesai juga urusan yang merepotkan ini." Ia melirik Lila dengan senyum kecil yang dipaksakan. Namun, sebelum Sarah melanjutkan proses pembungkusan perhiasan, aku angkat bicara. "Maaf, Sarah, bisa saya lihat detail transfernya sebentar?" Pintaku dengan nada tenang namun tegas. Sarah menyerahkan ponselnya kepadaku. Aku memeriksa detail transaksi dengan cermat. Nama pengirim, nomor rekening, dan jumlah transfer semuanya sesuai. Namun, ada satu hal kecil yang menarik perhatianku, sebuah kejanggalan yang tersembunyi di antara detail transaksi. Nama bank pengirim transfer berbeda dengan nama bank yang tertera di kartu kredit yang ditolak Arya sebelumnya. "Arya," panggilku dengan nada yang lebih serius, membuat Arya dan Lila menoleh dengan wajah tegang. "Saya perhatikan, transfer ini berasal dari rekening bank yang berbeda dengan bank penerbit kartu kredit Anda. Bisa Anda jelaskan mengapa demikian?" Arya terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaanku. Ia mencoba tersenyum canggung. "Oh, itu?
Itu karena rekening utama saya sedang ada sedikit masalah teknis. Jadi saya menggunakan rekening bisnis sementara untuk transfer ini. Alasannya terdengar dibuat-buat dan tidak meyakinkan. Aku menatapnya dengan tatapan menyelidik. Benarkah begitu? Karena pihak bank Anda tadi mengatakan tidak ada masalah dengan kartu kredit Anda. Lila terlihat tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. Ayolah, Riana. Pembayaran sudah beres. Kenapa kamu masih mempermasalahkannya? Katanya dengan nada membela diri. Aku mengabaikan Lila dan terus menatap Arya. Saya hanya ingin memastikan semuanya jelas. Transaksi dalam jumlah besar seperti ini memerlukan verifikasi yang teliti. Apalagi dengan adanya penolakan kartu kredit sebelumnya. Aku sengaja menekankan kata penolakan. Mengingatkan mereka akan momen memalukan itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Riana, semuanya sudah dibayar. Bisakah kami segera mendapatkan perhiasannya? Desak Arya, suaranya mulai menunjukkan sedikit ketidaknyamanan. Aku tersenyum tipis. Kali ini senyum yang mengandung sedikit kemenangan. Tentu saja bisa. Sarah, tolong siapkan perhiasannya untuk bapak dan ibu. Sarah dengan sigap mulai membungkus kalung Magnificent Lily dan cincin berlian biru dengan kertas tisu lembut dan memasukkannya ke dalam kotak perhiasan berwarna emerald green khas Amara Jewels. Saat Sarah menyerahkan kotak-kotak tersebut kepada Lila, aku kembali angkat bicara dengan nada yang lebih dingin. Sebagai pemilik toko ini, saya memiliki kebijakan untuk mencatat setiap transaksi besar beserta data pembayarannya. Saya harap Anda tidak keberatan jika saya meminta kartu identitas Anda berdua untuk keperluan dokumentasi kami. Permintaan ini jelas membuat Arya dan Lila semakin tidak nyaman. Wajah Lila kembali memerah, dan Arya terlihat berpikir keras mencari alasan untuk menolak. Aku bisa merasakan bahwa jaring kebohongan mereka semakin mengencang. Sebentar lagi, topeng kesombongan mereka akan benar-benar jatuh. Permintaanku yang tenang namun tegas untuk melihat kartu identitas mereka menggantung di udara seperti pedang tak kasat mata, menciptakan keheningan yang begitu pekat hingga suara detak jam dinding butik pun terasa begitu nyaring. Arya dan Lila saling bertukar pandang yang syarat akan kepanikan dan kebingungan. Aku bisa melihat butiran-butiran keringat dingin mulai bermunculan di dahi Arya, membasahi sedikit rambut klimisnya. Lila menggigit bibir bawahnya, matanya bergerak-gerak gelisah seolah mencari jalan keluar dari situasi yang semakin menjepit ini. Maaf, tapi kami sedang terburu-buru sekali dan kebetulan tidak membawa kartu identitas fisik kami saat ini, kata Arya akhirnya, mencoba menyelamatkan diri dengan senyum canggung yang sama sekali tidak meyakinkan. Kami lebih terbiasa menggunakan kartu identitas digital yang tersimpan di ponsel kami. Lebih praktis, Anda tahu. Tentu saja. Bapak, jawabku dengan nada datar yang tidak menunjukkan sedikitpun keramahan seperti saat mereka pertama kali datang. Kalau begitu, bisakah saya melihat kartu identitas digital tersebut? Itu pun sudah cukup untuk verifikasi kami. Arya terlihat semakin terpojok. Ia mengeluarkan ponsel terbarunya dengan gerakan yang lambat dan ragu-ragu. Lila menatapnya dengan tatapan memohon yang jelas terbaca, seolah menyuruhnya untuk menolak permintaanku atau mencari alasan lain. Namun, Arya tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan jari gemetar, ia mencari-cari di antara galeri foto ponselnya, berusaha menemukan gambar kartu identitasnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ia akhirnya menunjukkan sebuah gambar kartu identitas di layar ponselnya kepadaku. Aku mengambil ponselnya dan memeriksanya dengan seksama, memastikan nama, foto, dan detail lainnya sesuai dengan wajah pria di hadapanku. Terima kasih, Arya, kataku sambil mengembalikan ponselnya. Kemudian, aku mengalihkan tatapanku yang dingin kepada Lila, yang kini terlihat pucat pasi. Dan Anda, Ibu, bisa saya lihat kartu identitas Anda? Lila terlihat sangat tidak nyaman. Ia meremas tas tangannya erat-erat, menghindari tatapanku. Kartu identitas digital saya sedang ada masalah teknis.
Aplikasi di ponsel saya tiba-tiba tidak bisa dibuka saat ini. Elaknya dengan nada gugup yang terdengar sangat tidak meyakinkan. Suaranya sedikit bergetar, menandakan kepanikannya yang semakin memuncak. Sayang sekali. Jawabku dengan nada dingin yang semakin menghilangkan kesan ramah dan profesional yang selama ini kupertahankan. Untuk transaksi sebesar ini, apalagi dengan adanya kejanggalan pada pembayaran kartu kredit Anda sebelumnya dan perbedaan sumber dana transfer, kami memerlukan identifikasi yang valid sesuai prosedur standar toko kami. Aku melihat sekilas ke arah Sarah dan memberikan isyarat halus yang hanya bisa dipahami oleh kami berdua. Sarah mengangguk kecil dan dengan sigap berjalan menuju pintu keluar butik, memberikan kode yang telah kami sepakati sebelumnya kepada petugas keamanan berpakaian rapi yang berjaga di luar. Kehadiran petugas keamanan yang tiba-tiba namun tidak mencolok itu semakin menambah ketegangan di ruangan. Arya mulai menunjukkan kepanikannya yang sebenarnya. Riana, apa maksudmu dengan semua ini? Kami sudah melakukan pembayaran. Dana sudah ditransfer. Kenapa kamu masih saja mempersulit kami dan membuat kami merasa seperti penjahat? Saya hanya menjalankan prosedur standar operasional toko saya. Arya, jawabku dengan senyum sinis yang akhirnya tidak bisa lagi kutahan. Serangkaian kejadian yang tidak lazim, penolakan kartu kredit dari bank yang berbeda dengan sumber dana transfer, ditambah dengan ketidakmampuan Anda dan istri Anda untuk menunjukkan kartu identitas fisik atau digital yang valid, tentu saja menimbulkan sedikit keraguan dan pertanyaan bagi pihak kami. Aku sengaja menekankan kata keraguan, menyiratkan bahwa aku tidak mempercayai cerita mereka. Beberapa pelanggan yang sedari tadi menyaksikan drama kecil ini dengan rasa ingin tahu yang tertahan kini mulai berbisik-bisik semakin keras di antara mereka. Mereka tampak semakin tertarik dengan perkembangan situasi yang semakin menegangkan, seperti sedang menonton adegan puncak dari sebuah film drama. Lila mencoba membela diri dengan nada suara yang meninggi, bercampur dengan amarah dan rasa malu. Ini penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Kami adalah pelanggan terhormat. Berani-beraninya kamu menuduh kami yang tidak-tidak dan memperlakukan kami seperti ini di depan umum. Pelanggan terhormat tidak akan kesulitan menunjukkan identitas diri setelah melakukan transaksi yang mencurigakan dan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Ibu, balasku dengan nada tajam yang menusuk seperti belati. Atau mungkin, memang ada sesuatu yang sedang Anda dan suami Anda sembunyikan dari kami. Aku menatap Lila dengan intens, mencoba membaca kebohongan di balik matanya yang berkilat marah. Arya mencoba merangkul lengan Lila untuk menenangkannya. Mungkin menyadari bahwa situasi ini semakin tidak terkendali. Namun, Lila menepis tangannya dengan kasar, menunjukkan frustrasinya yang memuncak. Awas kamu, Riana. Kamu akan sangat menyesal melakukan ini pada kami. Kamu tidak tahu siapa kami sebenarnya dan dengan siapa kamu berurusan. Ancam Lila dengan mata yang memancarkan kemarahan yang membara. Oh, saya rasa saya tahu persis siapa Anda, Lila. Jawabku dengan senyum kemenangan yang tak bisa lagi kusimpan. Anda adalah istri dari mantan suami saya, Arya. Seorang pria yang dulu selalu meremehkan saya, menertawakan impian saya, dan tidak pernah percaya sedikitpun pada kemampuan saya untuk sukses. Keheningan kembali menyelimuti butik, kali ini terasa lebih mencekam dan penuh dengan kejutan. Wajah Arya pucat pasi. Matanya membulat karena terkejut dan malu. Lila ternganga tidak percaya, seolah baru saja mendengar petir di siang bolong. Dan kalian berdua, lanjutku, menatap mereka bergantian dengan tatapan dingin yang penuh arti. Datang ke toko saya, Amara Jewels, toko perhiasan mewah yang saya bangun dengan susah payah, dengan air mata dan keringat, setelah kalian berdua pergi dan meremehkan saya dengan laga sokaya. Mencoba membeli perhiasan-perhiasan mahal yang mungkin sebenarnya tidak mampu kalian bayar dengan kartu kredit kalian sendiri. Aku mengambil jeda sejenak, membiarkan kata-kataku meresap ke dalam kesadaran mereka, menatap mereka berdua dengan tatapan dingin yang penuh dengan rasa keadilan yang tertunda. Kalian tidak pernah tahu, bukan? Bahwa Riana yang dulu kalian anggap lemah dan tidak berdaya ini, adalah pemilik dari Amara Jewels. Ekspresi terkejut, malu,
Dan kekalahan yang terpancar jelas dari wajah Arya dan Lila adalah pemandangan yang sangat memuaskan bagiku. Topeng kemewahan dan kesombongan mereka akhirnya runtuh di tempat yang paling tidak mereka duga. Di bawah sorotan kebenaran yang tak terhindarkan. Klimaks dari sandiwara yang mereka mainkan akhirnya mencapai puncaknya. Dan aku siap untuk menyaksikan babak selanjutnya dari kehancuran citra palsu mereka. Kenyataan pahit yang baru saja kuungkapkan menggantung di udara, menciptakan atmosfer yang begitu kaku hingga rasanya sulit untuk bernapas. Arya dan Lila terdiam membeku, ekspresi wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan rasa malu yang mendalam. Beberapa pelanggan terlihat berbisik-bisik di antara mereka, jelas terkejut dengan pengungkapan identitasku. Aku memecah keheningan dengan nada suara yang lebih tenang namun tetap tegas. Saya tidak bermaksud mempermalukan kalian di depan umum. Namun, sikap kalian sejak awal kedatangan kalian di sini, ditambah dengan serangkaian kejanggalan pembayaran, memaksa saya untuk bertindak lebih jauh. Arya akhirnya angkat bicara. Suaranya tercekat dan penuh penyesalan. Riana, saya tidak tahu. Saya tidak menyangka ini toko kamu. Ia menundukkan kepalanya, menghindari tatapanku. Lila masih terlihat. Ia menatapku dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Jadi, kamu pemilik tempat ini? Gumamnya pelan. Ya, Lila, jawabku singkat. Saya pemilik Amara Jewels. Toko yang mungkin terlihat murah di mata kalian. Sindiranku kali ini terasa lebih tajam. Aku melihat ke arah Sarah. Sarah, mohon batalkan transaksi ini. Kembalikan dana transfer ke rekening Bapak Arya. Sarah mengangguk dan segera melakukan instruksiku. Arya dan Lila terlihat semakin salah tingkah. Riana, kumohon jangan lakukan ini, pinta Arya dengan nada memelas. Ini benar-benar kesalahpahaman. Kami sangat menyukai perhiasan ini. Kesalahpahaman? Ulangku dengan nada sinis. Apakah kesombongan dan upaya merendahkan orang lain juga sebuah kesalahpahaman? Arya? Lila akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Kamu sengaja melakukan ini, kan? Kamu ingin membalas dendam karena masa lalu. Tuduhnya dengan nada marah. Balas dendam? Aku tertawa kecil. Saya tidak punya waktu untuk itu. Lila, saya terlalu sibuk membangun impian saya menjadi kenyataan. Namun, saya juga tidak akan membiarkan siapapun datang ke sini dan bersikap merendahkan, apalagi orang-orang yang pernah meremehkan saya. Sarah memberitahuku bahwa transfer dana telah berhasil dibatalkan. Aku mengangguk. Arya, Lila, kataku sambil menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Saya rasa kalian sudah cukup melihat-lihat hari ini. Petugas keamanan akan mengantar kalian keluar. Aku memberikan isyarat kepada petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu. Mereka mendekat dengan sopan namun tegas. Arya dan Lila tidak berkutik. Rasa malu dan kekalahan jelas terpancar dari wajah mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, mereka berjalan keluar dari Amara Jewels di bawah tatapan penuh rasa ingin tahu dari para pelanggan. Pintu kaca tertutup di belakang mereka, mengakhiri drama singkat namun memalukan ini. Aku menghela napas panjang. Meskipun ada sedikit rasa puas melihat mereka mendapatkan pelajaran, aku juga merasa sedikit lelah. Masa lalu seharusnya tetap di masa lalu. Namun, terkadang, takdir memang memiliki cara unik untuk mempertemukan kembali orang-orang dan memaksa mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Harga sebuah keangkuhan ternyata cukup mahal, terutama ketika berhadapan dengan seseorang yang pernah diremehkan. Setelah Arya dan Lila pergi dengan langkah gontai di bawah tatapan penuh rasa ingin tahu dan bisik-bisik para pelanggan, atmosfer di dalam Amara Jewels perlahan mulai mencair kembali. Ketegangan yang sempat menyelimuti ruangan berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh gumaman pelan dan gerakan kembali para staf yang berusaha melanjutkan pekerjaan mereka dengan profesional. Namun, jejak kejadian dramatis beberapa saat lalu masih terasa mengambang di udara, seperti aroma petricor setelah hujan deras.
Beberapa pelanggan yang menyaksikan langsung konfrontasi itu menunjukkan ekspresi terkejut namun juga memberikan tatapan simpati dan dukungan padaku. Ibu Sandra, seorang wanita elegan yang telah menjadi pelanggan setia Amara Jewels sejak awal, menghampiriku dengan wajah prihatin namun penuh kekaguman. Ia menggenggam tanganku dengan lembut, memberikan sedikit tekanan yang menenangkan. Riana sayang, kamu sungguh luar biasa. Cara kamu menghadapi mereka tadi sangat tenang namun tegas. Kamu berhasil menjaga martabat tokomu dan dirimu sendiri, ujarnya dengan nada tulus. Aku membalas genggamannya dan tersenyum tipis, merasa sedikit lega. Terima kasih banyak, Ibu Sandra. Saya hanya berusaha untuk bersikap profesional dan melindungi apa yang telah saya bangun dengan susah payah. Saya tidak ingin siapapun meremehkan tempat ini, apalagi dengan cara yang kurang ajar seperti tadi. Sarah mendekatiku dengan wajah yang menunjukkan kelegaan yang mendalam. Syukurlah semuanya sudah berakhir tanpa insiden yang lebih buruk. Riana, aku benar-benar tidak menyangka mereka akan bersikap begitu arogan dan berakhir dengan sangat memalukan seperti itu. Aku menghela napas panjang, mencoba melepaskan sisa-sisa ketegangan yang masih kurasakan. Aku juga tidak menyangka, Sarah, tapi kurasa, inilah kenyataan yang tersembunyi di balik topeng kemewahan dan kesombongan yang mereka pamerkan selama ini. Mungkin ada jurang yang dalam antara penampilan dan kenyataan. Sisa hari itu terasa lebih tenang, meskipun sesekali aku menangkap tatapan ingin tahu dari beberapa pelanggan baru yang mungkin mendengar desas-desus tentang kejadian tadi. Aku berusaha untuk kembali fokus pada pekerjaanku, memeriksa sketsa desain perhiasan terbaru yang tergeletak di mejaku, dan melakukan panggilan telepon dengan beberapa pengrajin untuk membahas detail produksi. Namun, adegan Arya dan Lila yang dipermalukan terus terngiang di benakku, seperti film pendek yang berulang tanpa ku minta. Ada sedikit rasa tidak nyaman dan pertanyaan yang belum terjawab, meskipun aku tahu secara logika bahwa aku tidak melakukan kesalahan. Aku hanya membela diri dan bisninku. Malam harinya, setelah Amara Jewels mengunci pintunya untuk hari itu, aku duduk di ruang kerjaku yang tenang, menikmati secangkir teh chamomile hangat. Getaran lembut dari ponsel di atas meja memecah kesunyian. Nama Maya, sahabat karibku sejak masa kuliah yang selalu menjadi tempatku berbagi suka dan duka, tertera di layar. Riana, ya ampun, aku baru saja mendengar cerita heboh dari teman-teman. Katanya Arya dan istrinya dipermalukan habis-habisan di sebuah toko perhiasan mewah hari ini. Apa benar itu tokomu? Tanya Maya dengan nada terkejut bercampur rasa ingin tahu yang khas. Aku tertawa kecil, merasa sedikit geli mendengar bagaimana berita itu sudah menyebar begitu cepat. Ya, Maya sayang, toko perhiasan mewah yang dimaksud itu adalah Amara Jewels. Aku kemudian menceritakan seluruh detail kejadian hari itu kepada Maya, mulai dari kedatangan Arya dan Lila yang penuh kesombongan, hingga momen pengungkapan identitasku dan kepergian mereka yang memalukan. Maya mendengarkannya dengan seksama, sesekali mengeluarkan umpatan kesal untuk kelakuan Arya dan Lila, dan memberikan kata-kata penyemangat untukku. Aku benar-benar tidak menyangka Arya bisa sehancur itu, ujar Maya setelah aku menyelesaikan ceritaku. Dulu dia selalu membanggakan kekayaannya dan meremehkanmu. Sekarang karma sepertinya bekerja dengan cara yang unik. Mungkin kekayaan yang selama ini mereka pamerkan memang bukan sepenuhnya milik mereka, Maya. Atau mungkin, mereka sedang mengalami kesulitan finansial yang berusaha keras mereka sembunyikan di balik gaya hidup mewah, kataku sambil menerawang, mencoba mencari penjelasan rasional atas kejadian aneh hari itu. Yang jelas, kamu sudah memberikan mereka pelajaran yang setimpal, Riana. Mereka pikir bisa datang dan meremehkanmu lagi setelah semua yang mereka lakukan dulu? Mereka salah besar. Aku bangga padamu, kata Maya dengan nada penuh dukungan yang selalu bisa membuatku merasa lebih baik. Percakapanku dengan Maya sedikit meredakan ketegangan dan perasaan tidak nyaman yang masih kurasakan. Dukungan dari sahabat-sahabat terdekatku selalu menjadi sumber kekuatan dan mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Sebelum memejamkan mata malam itu, aku membuka sekilas akun media sosialku.
beberapa pesan dari kenalan dan mantan kolega Arya sudah masuk, menanyakan kebenaran berita yang beredar tentang insiden di Amara Jewels. Bahkan, beberapa akun gosip lokal sudah mulai memberitakan kejadian tersebut dengan bumbu-bumbu dramatis tanpa mengetahui detail yang sebenarnya. Aku memutuskan untuk tidak memberikan komentar atau klarifikasi apapun. Biarlah waktu dan kebenaran yang akan menjawab semuanya. Aku tidak ingin memperpanjang drama ini lebih jauh lagi. Aku merebahkan diri di tempat tidur, menarik selimut hingga dagu, mencoba untuk mengosongkan pikiran dan segera tertidur. Namun, bayangan wajah Arya dan Lila yang penuh rasa malu dan kekalahan terus berputar di benakku. Aku berharap, kejadian hari ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi mereka tentang arti kerendahan hati, menghargai orang lain tanpa memandang status sosial atau kekayaan, dan konsekuensi dari kesombongan yang berlebihan. Dan yang terpenting, semoga insiden ini benar-benar menjadi akhir dari babak masa lalu yang kelam dan menyakitkan itu. Aku ingin sepenuhnya fokus pada masa depanku, pada pengembangan Amara Jewels menjadi lebih gemilang lagi, dan pada kebahagiaanku sendiri. Setelah beberapa hari berlalu pasca konfrontasi yang menegangkan di Amara Jewels, ritme kehidupan di butik perlahan kembali ke alurnya yang biasa. Suara denting lembut perhiasan yang dipindahkan, bisikan konsultasi antara pramuniaga dan pelanggan, serta alunan musik klasik yang tenang kembali mendominasi ruangan. Namun, di balik ketenangan ini, jejak kejadian memalukan yang menimpa Arya dan Lila masih terasa samar-samar, seperti riak kecil di permukaan danau yang tenang. Sesekali, aku mendengar karyawan berbisik-bisik di sudut ruangan, membahas kembali insiden itu dengan nada rendah dan penuh rasa ingin tahu. Aku sendiri berusaha keras untuk tidak terlalu memikirkannya, memfokuskan energiku pada perencanaan koleksi terbaru dan strategi pemasaran untuk memperluas jangkauan Amara Jewels. Namun, kenyataannya, bayangan masa lalu itu tidak semudah diusir. Beberapa teman lama dan kenalan Arya, yang mendengar kabar burung tentang kejadian tersebut, menghubungiku melalui pesan singkat atau panggilan telepon. Mereka mencoba mengorek informasi, menanyakan kebenaran cerita yang beredar, dan beberapa bahkan dengan nada prihatin mencoba mencari tahu alasan di balik kesulitan pembayaran yang dialami Arya. Aku menjawab pertanyaan mereka dengan singkat dan profesional, berusaha menghindari untuk membuka kembali luka lama atau terlibat dalam penyebaran gosip yang tidak perlu. Bagiku, babak itu sudah tertutup. Yang cukup mengejutkan dan sedikit ironis, beberapa hari kemudian, sebuah email masuk ke kotak surat pribadiku dari alamat yang kukenal Arya. Isinya singkat dan formal, hanya berupa permintaan maaf atas sikapnya dan Lila saat berkunjung ke Amara Jewels. Ia mengakui dengan nada datar bahwa ia tidak pernah menyangka aku akan mencapai kesuksesan seperti ini. Tidak ada permintaan untuk bertemu, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai insiden pembayaran. Aku membaca email itu dengan ekspresi datar, tanpa merasakan gejolak emosi yang berarti. Permintaan maaf itu terasa hambar, terlambat, dan lebih ditujukan untuk meredakan rasa malunya sendiri daripada ketulusan yang sebenarnya. Aku membalasnya dengan ucapan terima kasih singkat dan segera menghapusnya dari kotak masukku. Lila, di sisi lain, menunjukkan reaksi yang sangat berbeda. Beberapa unggahan di akun media sosialnya masih menampilkan gaya hidup mewah dan glamor, seolah insiden di Amara Jewels tidak pernah terjadi. Ia terus memamerkan barang-barang branded dan foto-foto liburan mewahnya. Namun, aku menangkap beberapa komentar sinis dan pedas dari netizen yang tampaknya telah mengetahui insiden di butikku. Beberapa komentar bahkan secara terang-terangan menyebutkan tentang kartu kredit yang ditolak dan rasa malu yang mereka alami. Lila berusaha untuk mengabaikan komentar-komentar tersebut, namun aku yakin jauh di lubuk hatinya, harga dirinya pasti terluka. Kejadian tak terduga ini ternyata memberikan dampak yang tidak terduga pada Amara Jewels. Liputan media lokal tentang insiden tersebut, meskipun tanpa konfirmasi resmi atau wawancara dariku, justru menarik perhatian lebih banyak orang pada butikku. Rasa penasaran publik terhadap pemilik toko perhiasan mewah yang ternyata memiliki kisah masa lalu yang dramatis cukup tinggi. Banyak yang tertarik untuk melihat langsung koleksi perhiasan di Amara Jewels dan mendengar lebih lanjut tentang cerita di baliknya. Akibatnya,
Penjualan pun mengalami sedikit peningkatan, dan Amara Jewels semakin dikenal di kalangan yang lebih luas, bahkan di luar lingkaran pelanggan setia kami. Aku menyadari bahwa terkadang, di balik kejadian buruk dan tidak menyenangkan, terselip berkah yang tidak terduga. Meskipun aku tidak pernah menginginkan konfrontasi publik seperti itu, namun kenyataannya, insiden tersebut justru mengangkat citra Amara Jewels sebagai butik yang tidak hanya menawarkan kemewahan dan keindahan, tetapi juga memiliki pemilik yang kuat, berprinsip, dan memiliki cerita inspiratif di baliknya. Meskipun demikian, aku tetap berhati-hati dan tidak ingin terlena dengan popularitas sesaat ini. Aku tidak ingin Amara Jewels dikenal hanya karena drama masa laluku. Tujuan utamaku adalah agar butik ini diakui karena kualitas perhiasannya yang tak tertandingi, desainnya yang unik dan inovatif, serta pelayanan yang personal dan istimewa. Kisah pribadiku biarlah menjadi bagian dari perjalanan yang menginspirasi, bukan menjadi daya tarik utama yang menutupi esensi dari Amara Jewels. Aku kembali menatap etalase yang memajang koleksi berlian yang berkilauan. Kilauan itu kini terasa memiliki makna yang lebih dalam bagiku. Bukan hanya tentang kemewahan dan keindahan visual, tetapi juga tentang ketahanan semangat, perjuangan tanpa lelah, dan kemenangan atas segala rintangan dan keraguan dari masa lalu. Aku siap untuk menghadapi babak selanjutnya dalam perjalanan Amara Jewels, dengan fokus yang lebih kuat dan visi yang lebih jelas untuk masa depan yang gemilang. Bayangan masa lalu mungkin masih sesekali melintas, namun aku tidak akan membiarkannya menghalangi langkahku untuk terus maju dan bersinar. Cahaya masa depan Amara Jewels terasa semakin terang. Seiring berjalannya waktu, roda kehidupan terus berputar tanpa henti. Musim semi berganti menjadi musim panas yang hangat, lalu merambat ke musim gugur yang melankolis, dan kembali lagi ke musim semi yang penuh harapan. Amara Jewels semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu butik perhiasan paling dicari di Jakarta. Setiap koleksi terbaru yang kami luncurkan selalu disambut dengan antusiasme tinggi oleh para pelanggan setia dan juga menarik perhatian wajah-wajah baru yang menghargai keunikan desain dan kualitas pengerjaan kami. Aku semakin memfokuskan diri pada pengembangan bisnis yang berkelanjutan, menjalin kemitraan yang lebih erat dengan para pengrajin lokal yang memiliki keahlian luar biasa, dan memberikan kesempatan kepada desainer-desainer muda berbakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan karya-karya inovatif. Kenangan akan insiden beberapa bulan lalu yang melibatkan Arya dan Lila perlahan mulai memudar dari percakapan sehari-hari di butik, meskipun sesekali masih ada pelanggan atau kenalan yang bertanya dengan nada berbisik dan penuh rasa ingin tahu. Aku selalu menjawab dengan singkat, profesional, dan tanpa emosi yang berlebihan. Bagiku, episode itu adalah bagian dari masa lalu yang telah kulalui, dan aku lebih memilih untuk mengarahkan pandanganku ke depan, menulis lembaran-lembaran baru dalam kisah hidupku dan Amara Jewels dengan tinta yang lebih cerah. Dari pengalaman pahit itu, aku memetik banyak pelajaran berharga. Aku memahami bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari akumulasi kekayaan materi, tetapi lebih kepada kemampuan untuk bangkit dengan tegar setelah terpuruk dan seberapa besar dampak positif yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Aku juga semakin menyadari bahwa keadilan, meskipun terkadang terasa lambat dalam perjalanannya, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Beberapa bulan setelah insiden di Amara Jewels, takdir mempertemukanku secara tidak sengaja dengan seorang teman lama Arya di sebuah acara penggalangan dana untuk kegiatan amal. Dalam percakapan santai, ia bercerita bahwa setelah kejadian memalukan di butikku, Arya dan Lila menghadapi kesulitan finansial yang cukup signifikan. Bisnis keluarga Lila dikabarkan sedang mengalami kemunduran yang cukup parah, dan Arya sendiri kehilangan beberapa proyek investasi besar yang sebelumnya menjadi sumber utama penghasilannya. Mereka bahkan terpaksa menjual beberapa aset berharga untuk menutupi hutang yang menumpuk. Aku mendengarkan cerita itu dengan ekspresi netral, tanpa menunjukkan rasa senang atas kesulitan mereka, namun juga tanpa merasa iba. Bagiku, itu adalah konsekuensi dari pilihan dan tindakan mereka sendiri. Mereka telah menabur benih kesombongan dan meremehkan orang lain, dan kini mereka harus menuai badai yang mereka ciptakan sendiri. Kehidupanku sendiri semakin terasa bermakna dan memuaskan.
Amara Jewels bukan lagi sekadar sumber mata pencaharian atau bisnis semata, melainkan telah bertransformasi menjadi wadah yang sempurna untuk mengekspresikan kreativitas dan mewujudkan impian-impian yang dulu sempat diremehkan. Aku merasa lebih percaya diri, lebih bahagia, dan lebih bersemangat dalam menjalani setiap hari. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku dan memberikan dukungan tanpa syarat, mulai dari keluarga dan sahabat-sahabat terdekat hingga para karyawan Amara Jewels yang telah menjadi seperti keluarga kedua bagiku. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang memeriksa laporan penjualan terbaru di ruang kerjaku yang nyaman, Sarah masuk dengan senyum lebar yang sulit ditahan. "Riana, ada kabar luar biasa. Kita baru saja menerima undangan resmi untuk berpartisipasi dalam pameran perhiasan internasional bergengsi di Singapura," serunya dengan nada penuh antusiasme yang menular. Mataku berbinar mendengar berita menggembirakan itu. Ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan Amara Jewels ke pasar global yang lebih luas, untuk menunjukkan keindahan dan keunikan karya-karya kami kepada dunia. Ini benar-benar kabar yang fantastis. Sarah, kita harus segera mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ini adalah langkah besar bagi Amara Jewels, jawabku dengan semangat yang membara. Undangan untuk berpartisipasi dalam pameran internasional itu terasa seperti awal dari babak baru yang penuh dengan tantangan dan peluang yang menarik dalam perjalanan Amara Jewels. Aku merasakan gelombang optimisme dan semangat yang membuncah untuk menghadapi masa depan. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran berharga yang tersimpan rapi dalam benakku, mengingatkanku akan kekuatan diri yang tersembunyi dan pentingnya untuk tetap rendah hati dalam menggapai puncak kesuksesan. Lembaran baru kehidupan telah terbuka lebar di hadapanku, dan aku siap untuk menulis kisah yang lebih indah, lebih gemilang, dan lebih bermakna. Beberapa bulan kemudian, Amara Jewels bersinar terang di panggung pameran perhiasan internasional di Singapura. Koleksi kami, yang memadukan keindahan warisan budaya Indonesia dengan sentuhan desain modern yang elegan, berhasil mencuri perhatian para kolektor dan pembeli dari berbagai negara. Pujian dan pesanan terus berdatangan, membuktikan bahwa kerja keras dan dedikasi kami selama ini telah membuahkan hasil yang manis. Aku berdiri di tengah booth Amara Jewels yang ramai, mengamati dengan bangga bagaimana setiap perhiasan memancarkan kilau yang memukau. Di momen itu, aku merasa bahwa Amara Jewels bukan lagi sekadar toko, melainkan sebuah nama yang memiliki identitas dan cerita yang kuat. Kisah tentang kebangkitan, ketahanan, dan impian yang menjadi kenyataan. Sarah berdiri di sampingku, tersenyum lebar. "Kita berhasil, Riana." Amara Jewels kini dikenal di kancah internasional. Aku mengangguk, merasakan haru yang mendalam. Ini semua berkat kerja keras tim kita, Sarah, dan juga pelajaran yang telah kita petik dari masa lalu. Aku teringat sejenak pada Arya dan Lila. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka saat ini, dan aku tidak lagi terlalu peduli. Fokusku sepenuhnya tertuju pada masa depan Amara Jewels. Aku telah memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri agar bisa benar-benar melupakan masa lalu dan melangkah maju tanpa beban. Di akhir pameran, Amara Jewels meraih penghargaan sebagai pendatang baru terbaik dengan desain paling inovatif. Aku naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan itu, hati penuh dengan rasa syukur. Dalam pidatoku, aku mendedikasikan penghargaan ini untuk semua wanita yang memiliki mimpi dan keberanian untuk mewujudkannya, tidak peduli seberapa besar rintangan yang menghadang. Kembali ke Jakarta, Amara Jewels semakin berkembang pesat. Aku membuka cabang kedua di lokasi yang lebih strategis dan meluncurkan program pelatihan untuk para desainer muda Indonesia. Aku ingin berbagi kesuksesan dan memberikan kesempatan kepada generasi penerus untuk berkarya. Beberapa tahun kemudian, Amara Jewels telah menjadi merek perhiasan yang disegani di Indonesia dan mulai dikenal di mancanegara. Aku melihat ke belakang dan menyadari betapa jauh aku telah melangkah. Rasa sakit dan kekecewaan di masa lalu telah menjadi bahan bakar untuk mencapai impianku. Suatu hari, aku tidak sengaja bertemu kembali dengan Arya di sebuah acara bisnis. Ia terlihat jauh berbeda dari Arya yang kukenal dulu. Lebih sederhana,
lebih tenang, dan matanya tidak lagi memancarkan kesombongan. Kami bertukar sapa singkat dengan sopan. Ia mengucapkan selamat atas kesuksesanku, dan aku membalasnya dengan ucapan terima kasih yang tulus. Tidak ada lagi permusuhan atau dendam di antara kami. Masa lalu telah benar-benar menjadi kenangan. Aku tersenyum menatap cincin berlian solitaire berwarna biru muda di jariku, cincin yang dulu hampir dibeli oleh Lila. Cincin itu kini menjadi pengingat bagiku tentang perjalanan hidupku, tentang kekuatan untuk bangkit, dan tentang kilau abadi sebuah nama yang kubangun dengan cinta dan kerja keras. Amara Jewels bukan hanya tentang perhiasan, tetapi juga tentang sebuah kisah, sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan kilau itu akan terus bersinar selamanya.